Patrick Kluivert mengungkap antusiasme tinggi Presiden Lille pada rekrutan baru Calvin Verdong. Sang pelatih menilai Verdong akan jadi kunci penting di klub maupun timnas Indonesia. Jonathans dikenal fleksibel, bisa main di sayap maupun striker dengan catatan gol impresif di Vitesse. Kehadirannya siap memberi variasi serangan baru bagi timnas Indonesia. Pemecatan Joseph Osting membuka peluang Mads Hilger kembali ke skuad utama Twente. Kini masa depannya bergantung pada pelatih baru klub Eredivisie tersebut. Alex Pastoor kini memegang peran besar dalam strategi timnas Indonesia, menekankan efektivitas daripada sekadar menyerang total. Formasi fleksibel dan transisi cepat diyakini jadi kunci konsistensi skuad Garuda. Malaysia sukses naik 2 peringkat usai mengalahkan Singapura, mendekatkan diri ke posisi Indonesia. Garuda wajib menang lawan Taiwan untuk menjauh dari kejaran rival serumpun. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya angkat bicara soal kepindahan Calvin Verdong ke klub Liga 1 Prancis LOSC Lille. Dalam keterangannya, Kluivert mengaku terkejut dengan pilihan karir sang bek kiri yang baru saja resmi diumumkan pada 1 September lalu. Kepindahan Verdong ke Lille disebut sebagai langkah yang tak disangka. Kluivert menuturkan setelah penandatanganan kontrak selesai, ia langsung berbicara dengan Presiden Lille Olivier Letang. Dari percakapan itu, jelas terlihat antusiasme tinggi klub terhadap kehadiran pemain berusia 27 tahun tersebut. Letang dikabarkan sangat puas dengan keberhasilan Lille mengamankan tanda tangan Verdong yang dianggap sebagai rekrutan penting bagi skuad mereka. Dalam pernyataannya, Kluivert tidak hanya menyoroti transfer itu sendiri, tetapi juga menegaskan kualitas yang dimiliki Verdong. Menurutnya, pemain yang sebelumnya membela NEC Nijmegen itu adalah sosok dengan kemampuan luar biasa. Kini, dengan status barunya di Lille, Verdong juga tetap diandalkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kluivert menekankan bahwa peran sang bek kiri sangat vital bagi Garuda. Ia menyebut Verdong sebagai salah satu kunci kekuatan tim nasional, baik dalam pertahanan maupun membangun serangan dari lini belakang. Kluivert pun tak ragu menyebut Verdong sebagai pemain yang sangat penting, bukan hanya bagi klub barunya, tetapi juga untuk Indonesia di level internasional. Sebagai penutup, Kluivert menyampaikan harapan terbaik untuk karir Verdong di Perancis. Ia optimis pengalaman baru di kompetisi sekelas Ligue 1 akan membawa dampak positif, sekaligus memperkuat kontribusi Verdong bersama tim nasional. Dengan begitu, langkah transfer ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi perjalanan karir individu Verdong, tetapi juga memiliki arti besar bagi sepak bola Indonesia. Dukungan penuh dari pelatih kepala tim nasional menjadi penegasan bahwa peran sang pemain akan terus menjadi sorotan utama dalam perjalanan Garuda ke depan. Tim nasional Indonesia kembali mendapatkan tambahan tenaga baru. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung disiapkan untuk memperkuat skuad Garuda. Kehadiran mereka datang di saat yang sangat menentukan. Persiapan tim masih berlangsung, sementara jadwal pertandingan sudah semakin dekat. Dari 2 nama ini, sorotan publik banyak tertuju pada sosok Miliano Jonathans. Lahir di Arnhem, Belanda, Jonathans dikenal sebagai pemain serba bisa. Ia bisa berperan di berbagai posisi, mulai dari sayap kiri, sayap kanan, hingga gelandang serang. Sebagai winger, Jonathans mengandalkan kelincahan, kecepatan, dan ketenangan ketika menghadapi lawan. Sementara sebagai gelandang serang, ia memiliki visi bermain yang mampu memecah kebuntuan. Keputusannya memilih Indonesia semakin mempertegas komitmennya. Meski sempat mendapat panggilan dari timnas Belanda U21, Jonathans menolak kesempatan itu. Ia memilih membela tanah leluhurnya, bergabung bersama tim Merah Putih. Catatan statistiknya juga cukup mengesankan. Saat memperkuat Vitesse di Divisi 2 Belanda, Jonathans berhasil mencetak 11 gol dan 4 assist hanya dalam 20 pertandingan. Angka tersebut menegaskan naluri mencetak gol yang tinggi, kualitas yang sangat dibutuhkan Indonesia di lini depan. Dengan kemampuan itu, Jonathans bahkan bisa dimainkan sebagai penyerang utama. Jika pelatih Patrick Kluivert memilih skema 2 striker, maka duet Miliano Jonathans bersama Mauro Zylstra diprediksi bisa menjadi kombinasi ideal. Situasi ini menjadi semakin penting karena oleh Romeni, striker utama tim, dipastikan absen akibat pemulihan cedera. Peran fleksibel Jonathans membuat dirinya memiliki nilai tambah, baik dimainkan di posisi sayap maupun sebagai penyerang, kontribusinya berpotensi memberikan variasi baru dalam serangan Indonesia. Kehadirannya dinilai mampu menghadirkan kejutan bagi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Irak.
FC Twente resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Joseph Oosting. Keputusan ini diambil setelah serangkaian hasil mengecewakan yang menimpa klub di awal musim Eredivisie 2025-2026. Pemecatan tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Teknik FC Twente, Jan Strewer, yang menegaskan bahwa performa tim tidak kunjung membaik sejak musim lalu. Kami tidak puas dengan awal musim ini baik dari segi hasil maupun cara bermain, ujar Strewer dalam pernyataan resmi klub. Ia menambahkan tren penurunan sudah terlihat sejak musim sebelumnya dan hampir tidak ada perbaikan yang terjadi. Situasi itu membuat manajemen merasa lebih baik mengakhiri kerjasama lebih cepat. Selain performa buruk di Liga, kegagalan Twente menembus kompetisi Eropa juga menjadi faktor besar. Musim lalu di tangan Oosting, mereka harus rela tersingkir setelah kalah dari AZ Alkmaar pada final playoff Conference League. Hasil tersebut semakin memperkuat keputusan manajemen untuk melakukan perubahan. Pergantian pelatih ini membawa dampak langsung terhadap masa depan Mads Hilger. Bek berusia 24 tahun itu sebelumnya terpinggirkan dari skuad utama akibat keputusan Joseph Oosting. Sang pelatih sempat memarkir Hilger sejak pramusim hingga 4 laga awal Eredivisie musim ini. Alasannya, ia meragukan komitmen sang pemain di tengah isu kontrak dan rumor kepindahan pada bursa transfer musim panas. Dengan berakhirnya era Oosting, peluang Hilger untuk kembali ke skuad utama terbuka lebih lebar. Statusnya sebagai pemain bertahan dengan pengalaman panjang bersama Twente bisa menjadi aset penting bagi pelatih baru. Kehadirannya juga berpotensi menambah kedalaman lini belakang yang sejauh ini masih kesulitan tampil konsisten. Kini semua bergantung pada kebijakan pelatih pengganti. Apakah Mads Hilger akan diberi kesempatan kedua untuk membuktikan diri, atau justru tetap berada di jalur keluar? Masih menunggu keputusan manajemen dan arah strategi baru FC Twente. Jelang laga uji coba FIFA Matchday, strategi Timnas Indonesia mengalami sentuhan baru. Asisten pelatih Alex Pastor kini mengambil peran lebih besar dalam meracik taktik skuad Garuda. Bersama pelatih kepala Patrick Kluivert, ia menekankan pentingnya bermain efektif, bukan sekedar tampil menyerang total. Pastor menegaskan formasi yang sering dianggap defensif seperti 5-3-2 sebenarnya bisa berubah menjadi senjata menyerang, tergantung pada eksekusi di lapangan. Ia menilai fleksibilitas dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang akan menjadi kunci permainan Timnas Indonesia. Dengan pendekatan lebih matang dan terukur, tim diharapkan bisa tampil konsisten menghadapi lawan. Selain strategi, lini depan Indonesia juga mendapat perhatian khusus. 3 wajah baru diperkenalkan sebagai trisula serangan, yakni Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo. Kehadiran mereka diharapkan mampu membawa variasi baru dalam pola serangan, sekaligus membuat lini depan lebih tajam dan dinamis. Tidak hanya itu, Timnas juga mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Ragnar setelah pulih dari cedera. Kehadirannya dipandang sangat penting, karena bukan hanya menambah stabilitas di lini serang, tetapi juga memperkuat koneksi antar pemain. Ragnar menunjukkan perkembangan signifikan, baik dalam aspek permainan maupun kepemimpinan di lapangan. Diduetkan kembali dengan Marcelino Ferdinand, Ragnar diproyeksikan menjadi motor penggerak serangan tim. Kombinasi keduanya di lini tengah diharapkan mampu menghadirkan kreativitas, sekaligus distribusi bola yang lebih efektif. 2 laga uji coba mendatang akan menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk menguji racikan taktik baru ini. Dengan strategi fleksibel, trisula anyar di lini depan, serta kembalinya pemain kunci, Garuda dipersiapkan tampil lebih siap dan terukur dalam menghadapi tantangan. Update terbaru ranking FIFA, Timnas Indonesia menempatkan skuad Garuda masih bertahan di posisi 118 dunia dengan 1.154 poin. Posisi ini tidak berubah karena Indonesia belum memainkan pertandingan internasional. Sementara itu, kondisi berbeda dialami Timnas Malaysia. Harimau Malaya meraih kemenangan 2-1 atas Singapura dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil. Hasil tersebut memberi tambahan 3,86 poin bagi Malaysia. Posisi mereka naik dari 1.138 menjadi 1.142. Tambahan poin ini membuat Malaysia melonjak 2 peringkat, dari posisi 125 ke 123 dunia. Mereka berhasil menggeser Sierra Leone dan Gambia. Dengan capaian itu, jarak poin Malaysia dengan Indonesia kini semakin tipis. Namun peluang Indonesia untuk kembali menjauh masih terbuka.
Malam ini Timnas Indonesia akan menjamu Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jika mampu meraih kemenangan, Indonesia diprediksi mendapatkan tambahan 3,25 poin. Dengan tambahan poin tersebut, perolehan Indonesia akan meningkat dari 1.154 menjadi 1.157 poin. Posisi Indonesia pun naik satu tingkat dari peringkat 118 ke 117 dunia. Secara otomatis, skuad Garuda akan menggeser Zimbabwe yang saat ini menempati posisi 117 dengan 1.157 poin. Sebenarnya, peluang Indonesia untuk naik 2 peringkat sekaligus sempat terbuka. Syaratnya Libya harus menelan kekalahan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika. Namun Libya justru tampil mengejutkan. Mereka berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 atas Angola yang merupakan kontestan Piala Dunia 2006. Hasil itu membuat posisi Libya tetap aman di atas Indonesia. Dengan demikian, fokus Timnas Indonesia kini ada pada laga kontra Taiwan malam ini. Hasil pertandingan akan sangat menentukan langkah skuad Garuda dalam memperbaiki posisi di ranking FIFA sekaligus menjaga jarak dari Malaysia yang terus membuntuti.